Ya, eh, gimana ya kalau seandainya Anies Baswedan jadi berpasangan dengan Prabowo. Jadi Anies presiden, Prabowo wakil presiden. Ini tentu saja adalah sebuah koalisi yang sangat kuat ya. Karena kalau kita melihat survei-survei belakangan ini memang menunjukkan Anies dan Prabowo itu berada di tiga besar gitu. Dan ini adalah politik, jadi tidak menutup kemungkinan memang bisa saja Gerindra kembali rujuk dengan PKS gitu. Seperti kita kutip dari beberapa media online ya. Nah, namun kalau komposisi itu dirujuk kembali, Anies memang harus sebagai calon presiden, bukan wakil presiden. Karena memang kalau kita lihat tren survei yang naik itu adalah Anies Baswedan gitu. Sedangkan Prabowo masih stagnan ya. Itu. Dan memang juga kalau kita melihat fenomena atau gejala masyarakat, terutama milenial dan kelompok religius, itu memang sangat kuat menginginkan Anies sebagai calon presiden gitu. Dan kalau ini bersatu, ini tentu saja banyak diproyeksi atau diprediksi akan menjadi pemenang Pilpres pada 2024 gitu. Nah, perangkat-perangkat atau basis konstituennya sudah sangat kuat ya dari kedua tokoh ini gitu. Seperti kita lansir ya dari sindonews.com itu, di tengah dinamika politik jelang Pilpres 2024, isu rujuknya Partai Gerindra dan PKS rujuk dalam koalisi Pilpres ikut mengemuka. Hal ini setelah Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadlizon mengatakan adanya peluang itu. Wow, ini menarik ini. Memang Fadlizon salah satu elit Gerindra ya. Itu. Dan memang semacam jembatan dengan antara Gerindra dan PKS dan juga Anies Baswedan. Gitu. Terkait hal ini, Wakil Ketua Umum DPP Partai Nasdem Ahmad Ali mengatakan tidak ada yang salah dengan harapan. Ya, namanya juga harapan. Apa yang salah? Iya kan? Kata pria yang akrab disapa Mat Ali itu kepada wartawan. Namun kata Mat Ali, pihaknya justru berharap bahwa Gerindra ikut bergabung dalam koalisi perubahan mendukung Anies Baswedan sebagai capres atau calon presiden. Karena Nasdem sudah komunikasi intens dengan PKS dan Partai Demokrat. Dan hal yang wajar juga jika Gerindra kembali mengharapkan kemesraan dengan PKS. Ketiga partai sudah melakukan komunikasi, banyak hal yang sudah disepakati dalam pertemuan dan komunikasi itu. Kemudian ketika Mas Fadli mengharapkan adanya kemesraan kembali dengan PKS dengan Gerindra, itu adalah hal yang biasa, wajar saja, ujarnya. Menurut Mat Ali, jika Gerindra mau bergabung dengan Nasdem, maka bisa saja terjadi duet Anies dan Prabowo, yang mana Prabowo akan menjadi cawapres Anies. Bisa jadi Anies calon presiden, Prabowo calon wakil presiden kan, ungkap Mat Ali. Anggota DPR RI ini menjelaskan alasan karena Anies sudah dicalonkan oleh koalisi perubahan sebagai capres. Jadi, kalau kesepakatan itu tidak bertemu, maka tidak bergabung. Sama halnya dengan Nasdem yang menghargai proses pencapresan Prabowo di Gerindra. Kan Anies sudah dicalonkan oleh koalisi perubahan. Ya, kalau tidak ketemu itu ya berarti tidak bergabung. Sederhana aja lah.
kita juga menghargai proses pencapresan Pak Prabowo di Gerindra. Itu hal yang kita hormati. Tentu Nasdem mengharapkan Gerindra menghormati proses yang sudah berjalan. Tanda Smart Ali. Jadi memang kalau ini bergabung ya, berkoalisi ya, atau membangun poros baru, tentu saja Anies harus sebagai calon presiden, karena memang prosesi dari Partai Nasdem dan PKS dan Demokrat itu memang sudah berjalan matang gitu ya, dan sudah banyak kesepakatan. Lagi pula memang secara popularitas memang Anies cukup meningkat tajam dan naik ya, dan memang itu gejala di masyarakat yang tidak bisa kita bantah fakta-fakta itu. 2024 masyarakat Indonesia menginginkan wajah baru kepemimpinan nasional itu, dan tentu saja wajah baru yang mempunyai prestasi ya sebagai kepala daerah, dan tentu saja hal ini didukung oleh para milenial yang populasinya di 2024 itu merupakan populasi yang cukup besar. Itu Anies adalah salah satu kandidat dari masih dengan umur-umur yang cukup ideal, muda, masih ikut irisan-irisan itu. Jadi dia di tengah gitu. Dan ini tentu saja kalau terjadi adalah koalisi yang cukup kuat gitu ya. Itu, dan memang Anies dan Prabowo ini memang memiliki karakter juga yang ingin progres perubahan gitu. Jadi Anies memang sudah punya fakta kinerja selama 5 tahun di DKI Jakarta sebagai gubernur yang memimpin rakyat dengan jutaan penduduk ya, dengan tingkat kota yang cukup padat ya, yaitu ibu kota Jakarta ya, dimana Anies terbilang sukses menahkodai atau memimpin ibu kota Jakarta selama 5 tahun. Jadi sepertinya masyarakat juga berharap kalau Anies presiden, Prabowo wakil presiden, itu adalah satu kombinasi yang sangat ideal, dan banyak orang meyakini ini akan menjadi pemenang di Pilpres 2024. Jangan dibalik, kalau Anies calon wakil presiden, Prabowo presiden, sepertinya agak sulit gitu. Karena kalangan religius, dalam hal ini masyarakat muslim yang mayoritas di Indonesia, memang terlihat condong mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Karena memang kalau kita lihat nasab politik Anies Baswedan memang itu dari basis religius ya, yang kemudian nasionalis. Jadi religius, nasionalis. Nah, selama ini kan selalu nasionalis, religius, nasionalis, religius. Dan 2024 itu zamannya religius, nasionalis. Jadi memang sesuai juga dengan Pancasila. Jadi sila pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa, dan kemudian sila kelima itu sila ketiga persatuan Indonesia, dan sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi sila pertama itu adalah membahas tentang religiusitas masyarakat atau bangsa Indonesia, apapun agamanya, karena religiusitas ada dalam setiap agama di Indonesia, demi mewujudkan persatuan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke teman-teman, sekian dulu, kita jumpa pada ulasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera, salam Indonesia.